Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk Bapak Ibu? Halo? Coba di feedback dulu di kolom komentar. Balik. Masuk ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah, kami rahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya, Alvin Firdaus. Insya Allah kita akan kembali belajar di majelis rutin kita, tiap Selasa malam, hijrah bersama UAS. Namun karena Ustadz masih dalam kondisi safar, ini kalau nggak salah sudah sampai Jakarta. Kemarin tuh terbang dari Haramain ya, dari Jeddah ke CGK. Kemungkinan hari ini sedang di Jakarta, ini sedang safar untuk persiapan Ramadan. Mungkin kalau nggak salah informasinya yang saya sampaikan sedang tagging video ya untuk salah satu televisi gitu. Makanya malam hari ini mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bang Kakak semuanya, para jamaah hijrah bersama UAS. Ustadz belum bisa hadir, namun kita akan digantikan belajar bersama UIS, Ustadz Ihsan Septiadi. Jadi nggak ada UAS, ada UIS. Oke. Baik, ini yang sudah hadir kurang lebih 126. Coba dari mana aja? Atau ada yang baru pertama kali? Baru pertama kali ikut siapa coba? Katakan saya di kolom chat. Yang baru pertama kali ikut. Pakai fitur raise hand juga boleh. Ada tuh yang gambar tangan, diangkat tangannya. Oke, banyak ya. Insya Allah. Baik, saya mengajak Bang Kakak Bunda sebelum kita mulai ya. Sebelum kita mulai agenda majelis kita malam hari ini. Supaya belajarnya nggak sendirian. Belajarnya bareng-bareng, berjamaah. Dan ilmunya juga nggak dinikmati sendiri. Kita dapat pahala belajar, juga pahala menjembatani orang lain untuk belajar. Saya ngajak Abang Kakak untuk share linknya, link kajiannya ke sosial media masing-masing, ke WhatsApp-nya, ke Instagram-nya, Facebook gitu ya. Kemudian apalagi silakan share ke grup WhatsApp keluarga, WhatsApp alumni, WhatsApp kuliah gitu ya. Semuanya di-share. Yang bagi mungkin yang punya karyawan, share ke karyawannya supaya karyawannya juga teredukasi gitu ya, ikut belajar. Jadi belajarnya boleh apalagi sama pasangan gitu ya. Materinya tuh relate banget. Jadi kalau Abang Kakak bisa ngajak pasangan, ini materinya relate banget. Karena yang akan kita pelajari adalah tentang keluarga Qur'ani. Ya, Masya Allah. Masya Allah banget kalau kita membahas tentang keluarga Qur'ani ya. Materi ini cocok untuk para Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi yang para jombloan dan jombloati ini juga penting ya untuk dalam rangka persiapan. Jadi kalau ada quotes tuh jangan apa ya, jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Selama ini tuh keseringan gitu kita tuh ketinggian kategori kriteria gitu ya. Tapi nggak sibuk untuk memperbaiki diri. Kualitas diri kita tuh harusnya disesuaikan dengan calon pasangan kita. Karena jodoh tuh kayak cermin, kata mentor saya, kata guru saya. Gitu ya. Jadi malam hari ini, jadi boleh
Yang jumluan-jumluati boleh ikut dalam rangka persiapan. Oke. Ini yang sudah hadir dari mana aja? Chat di kolom komentar coba. Yang sudah hadir. Malang, Masya Allah. Bandung, Jakarta, Jepara, Subang. Ada yang dari luar negeri? Bogor, Pacitan, Masya Allah. Nah, di momen malam hari ini, nanti setelah sesi materi ya, Bang Kakak bisa tanya jawab. Jadi ada kesempatan bagi Abang Kakak yang ingin bertanya, boleh bertanya nanti. Saya akan pilih bagi Abang Kakak yang beruntung begitu yang ingin bertanya. Karena biasanya tuh pertanyaan apa yang bertanya tuh banyak banget gitu. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya kebagian. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu disibukkan dalam kebaikan. Karena begitulah hakikatnya manusia, karena manusia itu hanya akan disibukkan dalam dua kondisi. Kalau nggak sibuk dalam kebaikan, maka sibuknya dalam keburukan atau kesia-siaan. Nah, nauzubillah kalau malam hari ini kita tidak sibuk dalam kebaikan, mungkin sedang scrolling Facebook, IG yang nggak bermanfaat gitu ya, scrolling TikTok. Nah, alhamdulillah Bang Kakak malam hari ini terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bermajelis ilmu via online. Karena banyak yang mungkin punya handphone, punya kuota, tapi digunakan tidak dalam kebermanfaatan. Digunakan untuk hal yang sia-sia, bahkan nauzubillah untuk kemaksiatan. Nah, malam hari ini kita patut bersyukur. Dari sekian banyak yang sudah bergabung di Hijrah Bersama UAS, Abang Kakak kalah yang terpilih, 173 orang di Zoom. Dan kurang lebih ada berapa di YouTube itu 200-an. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dapat ilmunya, bisa menyimak, bisa mengamalkan, bisa mengajarkan nanti. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita cek dulu ya. Sudah open cam semua. Nah, sebagai bentuk adab kita pada guru, kita open cam gitu ya. Nggak boleh bersandar ke kursi, apalagi ke tembok. Nggak boleh. Karena bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh bersandar kepada apapun. Bersandarnya hanya kepada Allah. Nah, nggak apa-apa sih kalau mau bersandar silakan. Tempat yang nyaman aja. Itu bahasa konotasi aja. Pencari ketenangan hadir, Masya Allah. Memang ketenangan tuh tidak bisa dicari dimanapun ya, kecuali di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu tuh kita dapat siraman-siraman ayat, siraman-siraman Quran. Masya Allah, apalagi ditemani dengan kawan-kawan yang lain. Nah, itu luar biasa. Hijrah itu butuh ilmu, makanya kita butuh guru. Hijrah itu juga supaya istiqomah butuh teman untuk saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini kita masih nunggu yang lain ini. Baru 189. Malam hari ini tumben sepi banget. Ayo diajak lagi. Katakan Don bagi yang sudah share di kolom, share di WhatsApp-nya masing-masing. Share di status WhatsApp ya. Oke Don, Masya Allah, jazakallah khair, jazakumullah khairan kasir. Mudah-mudahan dapat pahala kecipratan. Kalau ada yang klik link terus belajar kan, malam hari ini jadi kecipratan pahalanya. Ayo di-share dulu, share ke grup WhatsApp gitu ya. WhatsApp keluarga, WhatsApp grup kajian. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Quran surat Al-Furqan ya, ayat 74 itu. Mungkin doa isinya adalah doa. Abang kakak juga mungkin sudah familiar dengan ayat tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, visi keluarga muslim itu di ayat ini coba kita bongkar satu-satu redaksi dalam doa tersebut. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, qurrata ayun, menjadi indah di pandangan mata gitu, qurrata ayun, indah dilihat mata, menyenangkan. Nah, di akhir redaksi, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami
pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu, sebetulnya keluarga itu menjadi lembaga atau apa ya, partikel terkecil dari sebuah peradaban untuk menciptakan pemimpin-pemimpin. Jadi sebetulnya bukan sekolah-sekolah yang menciptakan pemimpin itu, tapi berangkat dari keluarga. Berangkat dari keluarga. Artinya visi keluarga beriman itu, keluarga muslim itu sesuai dengan Al-Furqan tadi ayat 74. Wa ja'alna lil muttaqina imama, pemimpin, dan jadikanlah kami pemimpin, bukan hanya sekedar pemimpin, tapi lil muttaqina imama, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Masya Allah nggak tuh? Nggak tanggung-tanggung Allah menitipkan visi itu kepada keluarga muslim. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan belajar bersama praktisinya langsung Ustadz Ihsan Septiadi. Beliau juga seorang inisiator dari Rumah Cetak Hufaz 6.236 rumah Quran yang sedang hari ini kita usahakan ya, kita ikhtiarkan berjamaah bersama-sama di gerakan sidak ini. Alhamdulillah kita akan belajar langsung. Beliau juga salah satu penulis, seorang penulis dari buku Semua Bisa Punya Rumah Quran. Nah, nanti kalau mau nge-spill sedikit tentang bukunya akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Ihsan ya. Nah, IG-nya beliau itu ada di Ustadz Ihsan Septiadi, @Ihsan Septiadi. Ihsan Septiadi. Saya buka ya. Ihsan Septiadi. Nanti akan saya share screen di sini. Oke. Konten-kontennya Masya Allah, Bapak Ibu boleh ikut ya, di follow aja, di follow akunnya tuh beliau tuh. Followernya 10,1K. Linknya saya share ya. Saya share di kolom chat. Biar Bapak Ibu langsung klik dan langsung follow aja. Tuh, IG-nya Masya Allah. Banyak sekali ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa diambil dari tulisan-tulisan atau video-video beliau. Banyak banget, Masya Allah. Dimensi doa. Banyak banget. Insya Allah. Malam hari ini kita akan belajar bersama beliau, Ustadz Ihsan Septiadi, salah seorang penulis buku, Semua Bisa Punya Rumah Quran. Beliau juga sekarang menggeluti menjadi trainer MIM, menghafal itu mudah, dan banyak lagi. Beliau juga salah satu asatid di sidak, guru yang sangat inspiratif menurut saya, termasuk guru saya juga, Masya Allah. Kita malam hari ini akan belajar bersama beliau dalam tema yang Masya Allah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu keluarga Qurani. Membangun keluarga Qurani. Baik, saya izin cek dulu, Ustadz Ihsan sudah masuk belum ya? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Antum sehat? Alhamdulillah. Baik, langsung saja supaya bisa lebih panjang materinya, saya persilahkan langsung kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyah ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Abang kakak, ayah bunda sekalian yang Allah rahmati, di malam hari ini yang penuh dengan berkah dan guru kita semua, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad masih di Mekah, masih umroh ya. Semoga yang umroh, yang belum berangkat haji atau yang pengen kembali untuk umroh dan kembali untuk haji, semoga Allah mudahkan jalan-jalannya. Dan ada doanya loh, diajarkan langsung oleh guru-guru kami di Ismu Yahya, yaitu doa yang kalau kita baca
maka insya Allah ini akan menjadikan kita semoga ya diijabah dan kemudian diijabah dan kemudian kita diberangkatkan dengan cara-cara Allah untuk umroh, untuk haji, untuk berangkat ke Baitullah ya. Ada suaranya, suara saya aman nggak? Aman nggak suara saya? Aman ya insya Allah ya? Aman Ustaz. Nah, aman ya. Saya akan bacakan doanya, nanti mungkin Bang Alvin boleh untuk search di Google gitu doanya, kemudian boleh di-share di grup ya atau di kolom komentar. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri kami rezeki ya Allah. Rezeki seperti apa yang kita minta. Allah marzuqna, beri kami rezeki ya Allah. Ziyarata, yaitu rezeki bisa berkunjung, diizinkan berkunjung ya, ziyarata baitikal muazzam, kepada rumahmu yang diagungkan, rumahmu yang sangat besar ya, pengharapan kami bisa berangkat ke sana ya Allah. Baitikal muazzam wa rasulikal mukarram, dan ya Allah izinkan kami ya Allah untuk apa? Untuk kami bisa juga mengunjungi, berziarah ke makam Rasulmu ya Allah. Wa rasulikal mukarram fi hadzal am, di tahun ini ya Allah. Wa fi kulli am, dan setiap tahun ya Allah. Biasanil hal, dalam kondisi yang terbaik, fisik kami sehat, keadaan keluarga kami sehat ya, tidak sedang susah payah, keuangan sehat, semuanya dalam kondisi yang terbaik ya Allah, di waktu yang paling tepat ya Allah. Biasanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan itu semua tentunya karena kuasamu, karena rahmatmu ya Allah. Nah ya, dihafalkan doa itu ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke Baitullah, menyusul Tuan Guru Ustaz Abdul Somad semuanya dengan cara-cara Allah. Allahumma amin. Dan abang kakak, malam hari ini, ini dia, jazakumullah. Nanti boleh di-share ya. Boleh share di screenshot, abang kakak, boleh di screenshot. Ya, boleh di-share ya, agar doa agar dapat berangkat umroh dan haji setiap tahun. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bihasanil hal. Itu tadi tambahannya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik abang kakak, sekali lagi semoga suatu saat kita bisa ikut kajian di Baitullah Al-Muharram gitu ya, Makkatul Mukarramah. Jadi di tempat yang dimuliakan, kita kumpul di sana bersama-sama, tawaf bareng-bareng. Kan kebayang nih, di sini sekarang ada 250 peserta, dan 250 peserta ini semuanya berangkat umroh. Wah, satu jamaah kajian hijrah bersama, luas, satu jamaah berangkat umroh. Amin. Allahumma amin. Di sanalah kita minta agar keluarga kita jadi keluarga Qur'ani, karena kita berada di tempat turunnya Al-Quran. Di sana kita minta agar agar keturunan kita menjadi keturunan yang Qur'ani. Rumah tangga kita rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kemudian yang belum punya jodoh, Allah kasih jodoh yang tidak hanya sehidup semati tapi sehidup sesurga. Ganteng, soleh, hafiz Quran, begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Abang kakak yang boleh sekalian, tadi Bang Alvin sudah memperkenalkan saya izin juga memperkenalkan sedikit ya tentang diri saya Ihsan Septiadi, yang hari ini Allah amanahkan untuk sebuah buku berjudul Semua Bisa Punya Rumah Quran. Nanti kalau semua bisa punya rumah Quran sendiri itu ada kajian khususnya. Kajiannya setiap malam Ahad ya. Malam. Semua Bisa Punya Rumah Quran itu setiap Ahad malam. Bang Alvin, ada nggak link setiap bisa SBPRQ Bang Alvin? Udah punya belum Bang Alvin linknya? Kalau nanti belum punya bisa di-share ya linknya. Ada Ustaz, sambil jalan nanti saya share ya. Sambil kajian. Ada. Semua bisa punya. Nah, nanti boleh gabung di sana. Itu kita kajiannya adalah bagaimana rumah ini jadi rumah Qur'ani gitu. Kenapa saya tuh
menjadi penggerak rumah Quran. Nah itu alasannya panjang kali lebar. Salah satu alasan adalah begini. Bagaimana kita ingin punya keluarga Qurani kalau rumah kita tidak rumah yang Qurani? Saya ulangi ya. Bagaimana kita pengen punya keluarga Qurani kalau rumah kita tidak menjadi rumah yang Qurani? Ustadz, apa spesifikasi rumah yang disebut dengan rumah Qurani? Spesifikasinya adalah rumah Qurani adalah rumah yang dibacakan, dipelajari, didengarkan, dihafalkan, ditadaburi, diamalkan, diajarkan, diperjuangkan Quran di dalam rumah tersebut. Itulah rumah Qurani gitu. Saya mungkin akan menceritakan sebuah kisah dari guru saya, Syekh Fuad As-Sufi. Ketika saya lagi kuliah di Jakarta, saya kuliah Jakarta Selatan, dekat Kebayoran Lama. Jadi kata guru saya, beliau punya satu murid. Muridnya disebut kunyah. Kunyah itu apa? Nama panggilan. Nah, kunyah itu nama panggilan. Nama panggilannya Qurani. Dan tentunya ini bukan nama yang sebenarnya, ya. Nama panggilannya Qurani. Lalu kata guru saya, tahu enggak? Hal araftum limaza tusammihi bismi Qurani. Tahu enggak kata guru saya, kenapa anak ini disebut dengan Qurani? Karena setiap dia punya waktu kosong, dia selalu meluangkan waktunya bersama Al-Quran. Al-Quran dibawanya kemanapun, ada Al-Quran saku tuh yang kecil tuh ya, dibawa kemanapun. Setiap ada waktu kosong, dia baca Quran. Ketika dia mojoknya bersama Quran. Di malam hari tidur bersama dan everything, hampir semua waktunya bersama Quran. Nah, lalu ada hubungannya juga dengan sebuah qaul, perkataan dari ulama. Tahu nggak katanya? Kalau antum mau melihat bagaimana Al-Quran di zaman Rasulullah dan bagaimana Al-Quran di zaman kita itu bagaimana handphone zaman hari ini gitu. Jadi kalau dulu kan orang tuh kemana-mana pakai Quran gitu ya. Kalau sekarang di mana? Handphone gitu ya, benar ya? Itulah perbedaannya. Maka Bang Kakak, malam hari ini kita akan bahas bagaimana kita itu membangun Quranic parenting. Quranic parenting itu apa, Ustaz? Quranic parenting adalah kita membangun keluarga ini dengan Al-Quran, berfondasikan dengan Al-Quran. Kemudian kita menikah dengan Quran, kita membesarkan rumah tangga, menjalani rumah tangga dengan Quran, kita membesarkan anak kita dengan Quran. Akhirnya Quran ini sebagaimana fungsinya di surah kedua ayat ke-185. Ayo kita bahas yuk. Share konten ya, saya mau share layar. Nah, kita share layar. Saya mau nulis di sini. Dan semoga yang belum punya anak, Allah kasih anak terbaik. Yang belum punya jodoh, Allah datangkan jodoh terbaik. Ya. Yang belum punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan terbaik. Yang mungkin lagi sedang PHK, Allah ganti PHK-nya dengan rezeki yang datang dari arah tak pernah diduga-duga. Yang punya hutang, semoga Allah lunaskan. Yang punya sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang merindukan anak yang soleh, semoga semua anak-anak menjadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, alim, alimah. Dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berquran. Nah, saya mau bahas apa ya? Jadi lupa. Jadi gini, keluarga Qurani. Nah, ini menarik. Nanti kita akan mengenal di sini namanya adalah 3 angle pendidikan. Nah, 3 angle pendidikan. Yang pertama tentunya adalah orang tua. Orang tua. Pendidikan yang paling pertama itu ada di rumah. Maka kita sebut nanti al-um. Ini kita udah bahas kemarin ya, al-um
madrasatul ula. Itu adalah sekolah pertama. Maka nanti ada istilah namanya bukan homeschooling, tapi namanya home education. Ya, bedakan ya. Home schooling bukan ya. Kita nggak lagi pakai nama homeschooling, tapi kita akan pakai nama home education. Nah, home education adalah ini bicara bukan tentang sekolah, tapi ini bicara tentang pendidikan. Orang yang pernah sekolah belum tentu terdidik. Orang yang terdidik belum tentu juga sekolah. Maksudnya sekolah secara formal gitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah pendidikan. Kita bicara tentang pendidikan. Maka pendidikan itu dimanapun. Kalau namanya orang yang sedang dia belajar itu, dia akan menjadikan siapapun yang dia temui adalah gurunya. Ya, siapapun yang dia temui adalah gurunya. Maka yang pertama adalah orang tua sebagai sekolah pertama, ibunya. Kemudian bapaknya sebagai apa? Roisul madrasah, ya, bapaknya al-abu, al-ab. Bapak sebagai kepsek, kepala sekolah. Tentu di sini ada visi dan ada misi. Nanti minimal kakak visi misi jadikan rumah adalah rumah Quran ini tugas orang tua, tugas bapak terutama ya, tugas bapak sebagai nahkoda ya, sekali lagi tugas bapak sebagai apa? Nahkoda kapal, sebagai kapten kapal tersebut. Maka minimal, nah ini saya harus geser dulu, nanti kita balik lagi ke atas ya. Minimal abang kakak ada 6 ayat, ada 5 ayat yang bicara tentang bagaimana Quran ini bicara tentang parenting. Ini orang tua tolong catat banget ya. Minimal ada 5 ayat Al-Quran. Dan tentunya saya kayaknya tidak bisa mentadabur ini malam ini sebanyak itu gitu ya. Tapi ini spill aja buat kita semua bahwa Quran itu sangat peduli dengan pendidikan. Saya bicara pendidikan ya, bukan bicara sekolah ya. Schooling itu belum tentu well educated gitu. Orang yang dia dapat sekolah terbaik belum tentu dapat pendidikan yang terbaik. Beda kan ya? Beda ya antara sekolah dan pendidikan. Ini beda gitu ya. Maka ini ayah, bunda, saya tulis di sini ya. 5 ayat tentang parenting. Maka namanya Quranic parenting. Istilahnya apa? Quranic parenting. Nah, ya istilahnya apa? Quranic parenting gitu. 5 ayat tentang parenting yang bukti dari minimal, ini minimal. Ayatnya bisa lebih banyak gitu ya. Nanti ada doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lalu tadi yang dibaca sama Bang Alvin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa bapak banget loh. Sebelum saya masuk 5 ayat tadi, ada yang tadi dibaca Bang Alvin. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, nih ya, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana. Hablana apa artinya? Karuniakan kepada kami, anugerahkan kepada kami, hablana. Min azwajina, pasangan-pasangan kami. Wa zurriyatina, anak cucu keturunan kami, cicit, cucu, itu semua masuk. Wa zurriyatina. Qurrata a'yun, yang indah dipandang oleh mata. Ya, waj'alna, dan jadikan kami bapak, ibu ya, lil muttaqina, bagi orang beriman itu, bagi orang bertakwa itu, imama, jadi pemimpin, ayah bunda. Yang kita pimpinnya anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa yang kita minta. Kira-kira kalau kita untuk memimpin anak yang soleh dan bertakwa, kita sebagai bapak harus jadi bapak yang bertakwa dan soleh nggak kira-kira? Layak nggak orang yang tidak bertakwa memimpin orang yang bertakwa? Layak nggak? Layak nggak orang yang tak hafal Quran mengimami orang yang hafal Quran? Tak layak. Maka jadi bapak, jadi contoh, jadi teladan. Begitu. Maka lihat ya. Ini saya tidak akan bahas ayatnya karena panjang sekali. Saya cuma akan spill. Nanti ayah bunda jadikan PR. Oh sebelum itu, ustadznya kayaknya mudah banget ya yang ngisi materi di malam ini. Kayaknya ustadznya juga belum nikah gitu ya. Bang Alvin tadi sudah sampaikan belum kalau saya sudah punya anak 4 Bang Alvin. Ya, saya sudah menikah,
sudah jalan 7 tahun, doakan semoga langgeng terus sehidup sesurga. Emang Ustadznya baby face ya Bunda? Ustadznya baby face. Iya Bang Alvin, makanya saya pakai kacamata biar saya agak sedikit tua gitu. Saya anak yang 4 ya Bang Alvin, harus disclaimer itu dulu biar nanti orang-orang pada wah ini Ustadznya masih muda banget ngomongin parenting gitu ya. Ya, kebetulan baby face ya kata Bang Alvin, istilahnya baby face, bukan baby face ya. Tolong ya Bang Alvin ya, jangan baby face tapi baby face. Nah, yang pertama tentang PR nanti malam ya. Habis kajian tolong buka tafsirnya ya, karena saya nggak akan cukup rasanya waktunya untuk membahas tafsir ayat-ayat ini. Tapi untuk Bapak ini penting banget ayat ini. Surah ke-66, surah At-Tahrim, ayat ke-6. Ya, apa bunyinya? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerti apa yang diperintahkan. Jadi abang kakak, ini ayat untuk orang tua. Hei orang tua, hei bapak, jaga anakmu, jaga istrimu. Hei istri, jaga suamimu, jaga anak-anakmu. Hei anak, jaga bapakmu, jaga ibumu. Bukankah pernah kita dengar sehelai rambut perempuan yang terjulur itu akan bisa menjadi sebab orang tuanya masuk ke neraka? Hei para akhwat, mari bu, tutup jilbabnya, ya, tutup jilbabnya. Tutup jilbab maksudnya apa? Tutup auratnya dengan jilbab, gitu ya, maksudnya begitu ya. Tutup auratnya. Ku anfusakum ahlikum nar. Bapak menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya, istri menjaga suaminya, menjaga anak-anaknya, anak menjaga ibu dan ayahnya, saling menjaga. Ini menjadi visi paling pertama. Tujuannya kemana? Keluarga ini, surga. Kalau ayah bunda kumpul di rumah, bisa makan bareng saja membahagiakan. Bayangkan, fikirkan, dan rasakan bahagianya saat Allah izinkan ayah bunda untuk apa? Untuk bisa berkumpul reuni di surga. Kira-kira, coba jawab. Kalau kita di dunia saja kumpul dan kita bahagia, senang nggak kalau kita bisa kumpul sekeluarga di akhirat bersama Rasulullah dan masuk surga tanpa hisab? Kira-kira itu senang nggak? Impian banget nggak kira-kira itu? Coba bayangin. Hah? Mau masuk surga tanpa hisab? Maka nggak ada cara lain. Orang tua kurikulumnya, ya, kurikulumnya adalah Al-Qur'an. Gitu loh. Maksudnya keluarga Qur'ani itu yang dia itu punya kurikulum dari Al-Qur'an. Maka keluarkan ayat-ayat tentang parenting. Maka keluarkan ayat-ayat tentang pendidikan anak. Itu banyak tuh di surah Luqman, di surah Ar-Rahman. Yang kita di sini nggak pernah saya bahas belum ya. Surah Ar-Rahman itu surah ke-55 ayat pertama sampai ayat ke-5. Tanda bukti kita sayang sama keluarga kita, ya Allah sayang sama kita. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Ajarkan, hei orang tua, belajarlah Quran agar kamu bisa mengajarkan Al-Quran kepada anakmu, kepada istrimu. Hei orang tua, bacalah Quran agar engkau menjadi teladan buat anak-anakmu mencintai Quran. Jangan kau suruh dia ke TPA, kau sendiri pun tak mau baca Quran, kau sendiri pun tak mau ngafal Quran, kau sendiri pun bahkan buta huruf Al-Quran. Kau suruh anakmu baca Quran, kau suruh anakmu hafal Quran, kau suruh anakmu ke TPA, tapi saat anakmu ke TPA kau masih sibuk bergosip. Ketika ada bayaran, kau adalah orang pertama yang tak mau membayar.
Bagaimana anak mau dapat keberkahan ilmu kalau bapak ibunya saja tidak mau berkorban demi ilmu? Maka kalau ada bayaran, itu sebenarnya Anda sedang menginfakkan ya untuk kemajuan, untuk kecerdasan, untuk kesuksesan masa depan anak Anda. Maka senang harusnya, justru Anda harus protes kalau ada TPA, ada lembaga pendidikan Al-Quran yang tidak mau dibayar. Jangan, saya mau ikut kontribusi, saya harus bayar. Supaya apa? Bayaran ini menjadi saksi di hadapan Allah kalau saya serius mempersiapkan anak saya, walaupun mungkin saya tak bisa ngajar anak saya, tapi saya mensupport dia dengan dana yang saya miliki, yang Allah titipkan lewat saya. Dan ini juga adalah rezekinya anak saya. Allamal Quran. Anda tak bisa ngajar anak Anda baca Quran, tapi Anda bisa masukkan ke TPA. Anda bayar di situ. Support dia. Dan Anda pun harus belajar Quran. Maka nanti kita ada namanya Sakifah. Di kelas semua bisa punya rumah Quran, Bang Alvin. Pekan depan, Minggu, Ahad malam Senin ini, kita akan belajar Sakifah. Bagaimana 5 kali pertemuan orang-orang tua ini bisa baca Quran. Hanya 5 kali pertemuan kita buka metodenya, insya Allah. Allamal Quran, khalaqal insan. Kalau dia sudah terbentuk dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, khalaqal insan, akan terbentuk manusianya. Manusia seperti apa yang terbentuk, yang tercipta? Yaitu manusia dengan akhlak Al-Quran. Allamahul bayan, maka dia akan diberi kecerdasan, dia pandai bicara, dia pandai beranalogi, dia pandai berdialektika, dia pandai mengambil referensi yang baik dan yang tidak baik. Allamahul bayan. Baru asyamsu wal qamaru bihusban. Dia akan menjadi terang sebagaimana matahari, sebagaimana rembulan bihusban itu berputar pada garisnya. Maka garisnya orang yang beriman, yang berquran itu pasti hidupnya outstanding, pasti hidupnya bahagia dan membahagiakan, pasti hidupnya akan dimuliakan, pasti hidupnya akan jauh melesat, ya, naik ke permukaan, bercahaya orang yang berquran, gitu. Ini ayat parenting semuanya loh, ya. Maka nggak ada tujuannya hanya ke surga, sehidup sesurga. Nah, kurikulumnya Al-Quran, pengajarnya ibu dan ayah, kepala sekolahnya ayah, udah selesai. Ustadz, saya nggak berquran, belajar. Masih nafas kan? Ketika kita masih bernafas itu buktinya Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita. Dikasih nafas untuk kita belajar. Insya Allah ada kelas tahsin bahagia ya Bang Alvin ya. Ada kelas tahsin bahagia, ada kelas Sakifah tuh Ahad malam. Senin ya, minggu ini, pekan ini kita belajar Sakifah. Nih, orang tua, ini saya baru bahas satu ya. Ada 3 pilar. 3 pilar keluarga Qurani. Ya, 3 pilar. Jadi yang pertama adalah orang tuanya dulu. Saya belum masuk ke yang pilar kedua. Semoga cepat ya, bisa kita selesaikan. Ada 5 ayat tentang parenting. Yang kedua adalah Surah Ali Imran. Ali Imran itu surah keberapa? Surah ketiga. Ali Imran. Ayatnya 159. Bunyinya apa? Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Surah ketiga ayat 159 mengajarkan kita minimal ada 4 hal. Saya ganti warna deh. Ya, minimal ada 4 hal. 4 hal poin atau 4 poin gitu ya. 4 hal atau 4 poin dari surah 3 ayat 159 dalam Quranic Parenting. Yang pertama, kita kepada pasangan, kepada sang anak harus berlaku lemah lembut.
ya. Harus berlaku apa? Lemah, lembut. Ini Quran ini sangat komplit ya. Lemah, lembut. Yang pertama, jangan kasar. Nah, gitu ya. Jangan kasar. Harus berlaku lemah, lembut. Ya sayang, ada apa? Kenapa sayang? Nggak boleh marah saat dia lagi nangis tuh, nggak boleh dilarang. Kamu jangan nangis ya, gitu. Itu saya banget tuh. Saya lagi belajar untuk kalau anak lagi nangis tuh, kita nggak boleh tuh. Jangan nangis gitu. Justru saat dia lagi nangis, justru reaksi. Nah, itu terakhir tuh, kamu jangan nangis tuh. Kayak nggak keluar gitu. Jadi tetap dari dia, kemudian dia mulai nggak percaya diri, rendah diri gitu, kayak gue yang mengerti ya. Dari kecil dia udah kayak jadi intro. Sinyalnya hilang, Ustaz. Itu bahaya. Apa yang putus? Sinyalnya putus-putus. Suara Ustaz putus-putus. Oh iya. Sebentar. Coba ganti koneksi dulu, Ustaz. Oke. Atau saya pakai dua ini ya. Yang di sini saya matikan. Nanti saya pakai sebentar. Udah lancar dah sekarang. Udah lancar ya? Ya. Oke. Atau gini, saya pakai iPhone sebentar. Suaranya dari iPhone aja nanti. Yang Muda Learning Center ya Bang Alvin ya. Yang di sini dimatikan aja nanti Bang Alvin. Yang di UIS. Oke. Oke. Kedengaran ya? Saya pakai suara dari iPhone. Tapi di sini pakai tablet. Bisa ya? Gimana? Suaranya jelas nggak? Gema, Ustaz. Oh, bergema ya? Gema ya jadinya? Karena Device-nya dijauhin satunya, Ustaz. Kalau gini gimana? Kedengaran nggak suaranya? Oh, oke, udah hilang. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama adalah kita berlaku lemah sama lembut. Ini udah mulai nggak kedengaran kan? Aman kan? Ini udah mulai nggak kedengaran kan? Aman kan? Nggak gema kan Bang Alvin atau gimana? Nggak gema kan Bang Alvin atau gimana? Gema Ustaz 2 kali malah. Double dia. Masih gema ya? Iya. Gema ya? Double. Berarti biar dari iPad aja Bang Alvin kalau gitu. Ya iPad aja, satu aja Ustaz. Double suara jadinya. Oke. Siap. Tetap di iPad aja Bang Alvin. Oke, aman. Sudah bagus sekarang suaranya. Dan perjuangan kita dalam belajar, semakin masyakoh kita ketemu kesulitan dalam belajar, maka insya Allah pahalanya pun akan semakin besar. Al-ajru ala qadril masyakoh. Pahala itu tergantung dari berat tidak beratnya sesuatu yang sedang kita jalani. Semakin berat perjalanannya, makin besar pahalanya. Semoga abang kakak yang tetap stay di sini walaupun mungkin suara putus-putus begitu ya, sinyal gitu ya, tapi tetap stay di sini. Oke, kita lanjut ya. Ke-59 ada 4 poin minimal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah berlaku lemah lembut kepada siapa? Pasangan, anak-anak ya. Mulai meregulasi emosi, jangan marah di saat mungkin dia menangis, jangan kita stop, jangan nangis, ayah tuh capek, bunda tuh capek, dengar kamu nangis dari kemarin, setiap mandi nangis, setiap makan nangis, setiap mau ini nangis, sampai kapan? Nah, bisa begitu. Ayolah diam.
gitu-gitulah ya. Maka ayah, bunda, sabar ya. Mungkin memang capek. Saya pun merasakan gitu. Punya anak 4 hari ini ya. Merasakan capek gitu. Jadi orang tua. Tapi bukankah anak kecil tuh ya. Sebentar saja. Nggak kerasa. Tiba-tiba udah 7 tahun anak kita. Tiba-tiba udah 10 tahun anak kita. Sebentar. Nggak kerasa. Mereka hanya sekali aja tuh. Fase dan itu cuma sekali gitu. Maka nikmati jadi orang tua gitu. Semua lagi belajar ya. Saya pun sedang untuk meregulasi emosi, untuk mulai saya tahu kita kantor bunda baru kamu udah diberantakin lagi, baju berantakan ya Allah. Sabar bunda, ayah sabar. Ketika mereka tumbuh jadi anak dewa, anak penuh dengan bakat, akan memberikan kita nanti Putus lagi Ustadz. hidup kita. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Halo, suara saya ada? Masuk Ustadz, sudah. Oke. Nggak tahu nih, ini saya sendirian aja di kantor sebenarnya dan sinyalnya lagi penuh sinyalnya. Cuma nggak tahu kenapa jadi putus-putus Allah bisawab ya. Kita lanjut tadi sampai mana? Oh ya, sampai mana? Ini ya, jangan berkasar ya. Oke, lanjut sekarang. Yang kedua, abang kakak ibu sekalian adalah jangan bersikap kasar. Berlaku lemah lembut. Yang kedua, jangan bersikap kasar karena membuat orang menjauh. Anak pun jadi segan, anak pun jadi takut, anak pun jadi pasangan juga begitu, orang-orang juga begitu. Ya. Jangan bersikap kasar ya. 3, memaafkan anak. Memaafkan anak ini setiap malam ya. Suara saya jelas ya? Jelas Ustadz. Abang kakak, ayah bunda sekalian. Share screen-nya ya. belum. Oh, share screen-nya belum. Yang Allah mati. Sebelum setiap
Afwan Abang Kakak, sepertinya kondisi sinyal sedang tidak bersahabat dengan kita semuanya. Kita tunggu sebentar konfirmasi dari UIS, Ustadz Ihsan Septiadi. Bentar ya, kemungkinan nggak sampai 5 menit. Kita tunggu dulu. Udah masuk kok ini. Assalamualaikum Ustadz. Oke, saya pakai iPhone aja deh. Kayaknya iPad-nya lagi sedang tidak tidak bersahabat. iPad-nya cukup share screen saja Ustadz. Ya, iPad-nya cukup share screen aja ya. iPhone ya. Kita lanjut. Nah, jadi yang pertama tadi kita belajar untuk berlaku lemah lembut. Yang kedua, jangan bersikap kasar. Yang kedua, jangan bersikap kasar. Yang ketiga adalah memaafkan anak. Yang keempat, bermusyawarah dengan anak. Musyawarah dengan anak. Dan ini dicontohkan lewat kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang tertulis di surah As-Saffat ayat 102 dan ayat 103. Saya coba tetap masuk pakai share screen-nya ya. Bismillah. Semoga tidak ada gangguan. Tapi ini di-mute aja ya Bang Alvin ya. Cukup share screen-nya aja. Ya, betul Ustaz. Nah. Bagaimana Ibrahim di surah As-Saffat ayat 102-103 itu berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Inni araka fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Lalu dijawab oleh Ismail, "Wahai ayahku, ya abatif alma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu." Begitu loh. Ya, ini lihat jawaban seorang anak yang soleh, yang dididik dengan Al-Quranul Karim, dididik dengan tauhid, ya. Jawabannya adalah, ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Nah, ini musyawarah. Nabi Ibrahim tidak langsung semena-mena, tidak langsung semena-mena, aku nih bapakmu, kau harus ikut apa kataku. Enggak gitu, tapi diajak dulu musyawarah gitu. Diajak dulu bermusyawarah. Sehingga ketika dengan musyawarah itu ada jawaban, ada pendapat sang anak. Dan jawaban itu, pendapat itu yang dihargai oleh sang Ibrahim. Bang Alvin, saya udah masuk. Share screen-nya namanya Al-Hijrah Gelis Firda Auliana. Ini pakai akun istri saya. Ya, silakan Bang Alvin share screen. Ya, jadikan co-host Al-Hijrah Gelis Firda Auliana. Itu pakai akun punya istri saya. Itu tuh Ibrahim loh. Kebayang nggak? Kita ini bukanlah nabi. Tiba-tiba mau merintah-merintah anak kita. Jangan. Ya. Harus ditanya dulu. Diberikan dia, didengarkan dulu pendapatnya. Diberikan dia ruang untuk berdiskusi. Ini nomor 4 saya tulis ya. Musyawarah. Jangan jadi orang tua yang otoriter. Jangan jadi orang tua yang arogan. Memaksakan kehendak. Pokoknya nggak mau tahu. Nah, itu tuh. Pokoknya dengar kata ayah. Pokoknya dengar kata bunda. Nah, itu penyakit tuh. Jangan ya. Surah As-Saffat ayat 102 dan 103. Kisahnya ada di sana ya. As-Saffat ayat 102 dan 103. Ini kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam tentang penyembelihan gitu. Lalu tadi kita udah belajar 2 ayat nih. Ayat pertama surah ke-66 ayat 6. Ayat kedua surah ketiga ayat 159. Ada 4 poin. Berlaku lemah lembut, jangan bersikap kasar. Kemudian maafkan anak setiap malam. Kita maafin anak ya. Setiap malam minta maaf, saling memaafkan. Yang keempat bermusyawarah. Sekarang ayat yang ketiga, saya pindah ke samping nih. Sengaja tadi di sini ya. Sekarang ayat ketiga. Ayat pertama tadi apa? At-Tahrim. Ayat ketiga tentang parenting dalam Al-Quran, yaitu Ibrahim. Ibrahim itu surah keberapa? 14 ya. 14. Ibrahim. Ayatnya 24 dan 29.
sampai 26. Bunyinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Maka kata kunci di sini adalah gelar. Kan ini disuruh untuk berkata-kata yang baik gitu ya. Maka cara-caranya adalah salah satunya kita ambil sini, beri gelar. Beri gelar yang baik kepada anak, pasangan. Misal nih pasangannya gemuk, jangan bilang, hei gendut, anaknya gemuk, ih si gendut. Nah jangan ya, jangan ya, gendut, jangan. Itu body shaming namanya, gitu. Maka nggak boleh. Kita kasih nama yang baik, misalnya ya bunaya, wahai anakku, atau anakku sayang. Kalau pasangan, sayang, makin sehat ya, Masya Allah. Nah gitu loh. Jangan bilang gendut banget sih kamu, ketus lagi mukanya, kamu nih makan aja banyak. Jangan. Jangan berkata-kata yang tidak baik. Atau misalnya dasar pendek, dasar cebol, atau ngasih nama yang tidak baik. Si cebol, si jelek, si hitam, si gendut, kemudian cacing. Ada nama orang tuh panggilannya cacing, kemudian beruk, dan macam-macam gelar-gelar yang tidak baik. Tidak boleh. Itu tidak diajarkan oleh Al-Quran. Beri gelar itu, wah sang pemenang, rajin, si rajin datang, si pintar nih hebat nih Ahlul Quran nih. Enak kan dikasih gelar-gelar yang baik gitu. Yang keempat, cepat saja ya. Surah At-Taghabun. Ini surah-surah yang bicara tentang apa? Parenting. Minimal ada 5 surah. Tadi kita belajar surah ke-66 ayat 6. Yang kedua tadi yang kedua Ali Imran 3 ayat 59. Yang ketiga Ibrahim surah ke-14 ayat ke-24 sampai 26. Kemudian At-Taghabun ayat ke-14. Apa bunyinya? Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta kamu ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa contohnya di sini? Bagaimana kisah Nabi Lut? Kayak Allah tuh ngasih peringatan gitu loh. Ya, kisah Nabi Lut. Istrinya taat gak sama Nabi Lut? Enggak. Ya kan? Nabi Lut disuruh pergi. Istrinya ikut gak? Enggak. Istrinya ikut terkubur dalam azab. Kemudian istrinya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh. Bahkan anaknya ya. Kisah Nabi Nuh. Anak dan istri. Naik kapal nggak? Enggak. Allah tuh kayak kasih peringatan. Maka anak-anakmu itu berpotensi jadi musuhmu. Istrimu berpotensi jadi musuhmu. Maka ajarkan Quran. Bina pakai Quran. Agar Quran menjadi apa? Tazkiyatun nafs. Apa tuh tazkiyatun nafs? Pensucian jiwa. Jiwa-jiwanya disucikan. Jiwa-jiwa disucikan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Di surah ke-56 ayat ke-79 bunyinya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Ya, mutahharun. Tidaklah yang menyentuh Al-Quran itu kecuali pasti akan disucikan. Maka anak kita, istri kita, keturunan kita, sentuhlah dengan Al-Quran. Maka insya Allah hatinya suci, anak-anak kita suci, dan bisa mensucikan. Inilah bagaimana pentingnya kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran.
dan menjadikan keluarga kita keluarga Qur'ani, Qur'anic parenting, kepengasuhannya dengan kurikulum Al-Qur'an. Kemudian surah Az-Zariyat, surah ke-51 ya. Az-Zariyat ayat ke-23. Surah Az-Zariyat ya, ayat ke-23-nya. Bunyinya apa? Maka demi Tuhan maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijadikan itu pasti akan terjadi seperti apa ucapanmu. Hati-hati hai orang tua, lisanmu sama dengan doamu. Orang tua, bapak, ibu, dengarkan ini. Lisanmu adalah doamu. Saya mau dengerin kisah. Ini kisahnya masyhur ya. Dan untuk ibu, terutama ibu, saat ibu sudah punya anak, ibu sudah dikaruniai amanah, ya, seorang anak. Nggak tahu kenapa, lisan ibu itu tajam, lebih tajam dari silet. Lisan ibu, hati-hati hai para ummahat ibu. Ngomong yang baik-baik, belajar dari sekarang. Hati-hati, jangan latah. Pernah suatu ketika, saya baca kisahnya, ada seorang anak memecahkan vas bunga kesayangan ibunya. Ibunya marah. Dasar kamu. Wah gitu-gitulah ya. Semoga Allah menghancurkan dirimu. Oh gitu. Itu lagi marah. Tapi ingat, lisanmu adalah doamu. Bulan demi bulan, waktu demi waktu berlalu, sampailah suatu ketika sang anak ini lewat di dekat sebuah tembok besar. Dan tiba-tiba saja saat sang anak itu sedang lewat, tembok besar itu dengan izin Allah hancur. Menimpa sang anak dan tubuh sang anak hancur berantakan sebagaimana doa lisan yang keluar dari lisan ibunya waktu marah, semoga Allah hancurkan sebagaimana engkau menghancurkan vas bungaku. Gitu. Hati-hati. Hei bapak, hei ibu, lisanmu, doamu. Ngomong yang baik-baik dari sekarang. Punya anak jangan dibilang dasar anak nakal. Nanti dia nakal terus. Jangan main hujan nanti sakit. Main hujan mah sehat. Tapi karena ada kalimat, nanti kau sakit kalau main hujan. Maka dia sakit. Hati-hati. Lisanmu, doamu. Dasar. Gitu aja nangis. Cengeng betul. Itu doamu. Nanti anak jadi nangis terus. Kamu nih ya, lemah sekali. Itu doamu. Hati-hati orang tua. Lisanmu, doamu, jaga lisanmu. Karena lisanmu, doamu. Sebagaimana ibunya Syekh Sudais. Ya, ketika Syekh Sudais menaburkan pasir di atas hidangan. Dan semua orang juga sudah hadir di sana untuk makan. Tapi apa kata ibunya? Ukhruj, keluar kamu. Semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram. Lihat. Marahnya ibu yang beriman, marahnya orang tua yang beriman, tetap keluar doa yang baik dari lisannya. Siap praktek apa tidak? Wahai para ibu orang tua, ayo. Siap praktek apa tidak? Menjadikan keluarganya keluarga yang Qur'ani, siap praktek apa tidak? Jawab di sini di kolom komentar ya. Siap gak praktek? Lisannya dijaga. Qur'annya dipakai jadi petunjuk, siap nggak? Berat? Ya pasti berat, karena tujuannya surga. Kalau ringan, dapatnya odong-odong. Ya kalau ringan dapatnya apa? Dapatnya gelas cantik. Ayo, siap praktek Kak? Lisan dijaga. Nih, kita mulai dari awal tadi ya. 1, 5 ayat tentang parenting, Quranic parenting itu ada 5 ayatnya. Yang 1 At-Tahrim, tujuan kita surga.
Kurikulum kita Al-Quran. Siap praktek gak? Ngajarin Quran. Belajar Quran bersama anaknya. Bersama istrinya. Bersama pasangannya. Rumahnya jadi rumah Quran. Bang Alvin. Tolong share link semua bisa punya rumah Quran. Mau nggak punya rumah Quran? Menjadikan rumahnya punya kurikulum belajar dan mengajar Al-Quran. Mau nggak kira-kira? Mau dong. Ayo Bang Alvin bantu share Bang Alvin rumah Quran. Semua bisa punya rumah Quran. Antum ada nggak linknya? Ada Ustaz, sebentar. Coba share ya. Linknya langsung yang daftar SBPR gitu ya Bang Alvin ya. Ya, sama Ustaz Noval kan ya? Ya Ustaz Noval ya. Share linknya nanti dimatikan dulu intunya di mana? Di Zoom-nya ya. Nah, bentar ini. Zoom bentar. Iya. Jadikan rumahnya rumah Quran. Kenapa? Agar anak mendengar, melihat, ya, menghafal di rumahnya. Rumahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Orang di dalamnya bercahaya karena berquran. Tujuan kita kemana? Surga. Berat? Ya pasti. Kalau ringan dapat helm cantik. Ya. Kedua, Ali Imran ayat 159. 4 poin di dalam itu. Berlaku lemah lembut, jangan bersikap kasar. Maafkan anak tiap malam. Maafkan pasangan. Minta maaf tuh sama pasangan tuh. Minta maaf. Tuh gabung. Ikut pelatihan semua bisa punya rumah Quran. Gratis. Gabung. Di sana gratis. Kita belajar bagaimana rumah kita jadi rumah Quran. Yang punya kurikulum Al-Quran. Bapak ibunya pengajar Quran. Anaknya di santri Quran. Rumahnya rumah Qurani. Orang di dalamnya Qurani semua. Kemudian, jangan jadi otoriter. Jangan arogan. Kisahnya di surah As-Saffat ayat 102-103. Kisah Ibrahim dan Ismail. Kemudian kita belajar lagi. Tentang surah Ibrahim. Surah poin ketiga ya. Ayat ketiga 24-26. Beri gelar yang baik kepada anak. Kepada pasangan. Jangan ngomong jahat-jahat. Si gendut, si cebol. Nggak boleh. Mulai dari sekarang. Nggak boleh ada panggilan jelek. Nggak boleh. Ya, yang keempat. At-Taghabun. Kisah Nabi Lut. Allah memperingatkan anakmu bisa jadi musuhmu, istrimu bisa jadi musuhmu, maka ajarkan dengan Quran, la yamassu ilal mutahharun. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima adalah lisanmu, doamu. Dah. Itu ya. Tadi saya mau bahas tentang 3 pilar parenting. Saya selesaikan deh. 1, orang tua, kedua, lembaga. Pilih lembaga yang terbaik. Pilih lembaga yang berquran. Jangan masukin anak kita ke sekolah yang tidak ada Qurannya. Sekali lagi, jangan masukkan anak kita sekolah, anak kita ke lembaga pendidikan yang tidak ada Qurannya. Suara saya masih jelas nggak Bang Alvin? Jelas Ustaz. Oke. Tapi iPad saya kayaknya mati deh. Yang pertama tadi kan 3 pilar pendidikan ya. Quran itu 3. Pertama orang tua, kita udah bahas tadi. Yang kedua lembaga. Abang kakak saya mau ngomong tegas. Jangan masukkan anak Anda, kalau Anda sayang, ya, ke lembaga yang tidak ada Qurannya. Buat apa? Ini yang resume kayaknya kurang 1 deh Kak. Kurang 1 tuh yang resume nih di atas di kolom komentar. Yang nomor 5-nya Kak, 5123 Az-Zariyat. Nah, biar lengkap ya. Jadi jangan masukkan anak kita ke lembaga yang tidak berquran. Gitu loh. Baru yang ketiga, anak. Ya. 3 pilar pendidikan. 1, orang tua. Peduli sama bapak anaknya. Kedua, lembaganya. Pilihkan lembaga terbaik. Yang ketiga, anaknya kita didik, anaknya kita beri pemahaman, juga harus mengamalkan Quran. Dan inilah dia Quran parenting. Rumahnya jadi rumah Qurani. Mendidik keluarga, membangun keluarga dengan Al-Quran, dan kita memiliki cahaya Qurani. Intan saya tadi undur diri. Jangan lupa infak terbaik di malam hari ini. Tadi saya bilang, infaknya Anda
itu menjadikan anak Anda dapat karunia dari Allah. Maka infak terbaik, ya, infak terbaik. Bang Alvin ada nggak kalau kita mau infak ke sini? Boleh nggak Bang Alvin? Ke UAS tadi ya? Ya, kita sempurnakan majlis ilmu kita dengan infak terbaik. Dan kita berdoa, semoga infak kita di malam hari ini menjadikan Allah ridho dengan anak-anak kita. Allah ridho dengan keluarga kita. Dan menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ayo, infak terbaik. Saya minta Bang Alvin, share Bang Alvin, tempat infak terbaiknya. Ya. Agar apa? Agar pertama majlis ilmu ini jadi majlis yang penuh berkah. Yang kedua, keluarga kita jadi keluarga yang Qur'ani. Kita berdoa dengan infak inilah yang akan memuluskan impian kita punya keluarga yang Qur'ani. Sepakat nggak kira-kira? Siap nggak untuk beri infak terbaik? Tuh kita akan bangun pondok pesantren Ustadz Abdul Somad. Dan kita akan infak di tempatnya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kebutuhannya ratusan juta. Mungkin ada yang mau 1 juta, 2 juta, 3 juta. Atau Bang Alvin, aku boleh nggak ya infak 1 juta, tapi saya cicil 100.000 per bulan? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Ayo kita infak terbaik, dukung guru kita, Tuan Guru kita, untuk bangun pondok pesantren. Dan semoga kita niatkan dengan doa malam hari ini, kita berdoa infak kita menjadi wasilah anak-anak kita jadi anak yang Qur'ani. Keluarga kita keluarga yang Qur'ani. Siap nggak kira-kira? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata, infak terbaik. Bismillah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jazakumullah. Pakai banget sama anak-anak terkait ekonomi jadi emosi. Aku bisa kasihan Bunda Lesnani Hartati. Kalau anaknya dimarahin gara-gara ekonomi, anak kita mah nggak tahu apa-apa Bunda. Minta maaf ya Bunda habis ini sama anaknya ya. Kasihan dia. Minta maaf Bunda, minta maaf. Mulai malam hari ini. Ayo kira-kira siapa lagi yang ngerasa pas banget materi malam hari ini dengan kondisi di rumahnya? Ayo. Siapa lagi yang pengen testimoni mungkin materi malam ini? Jangan lupa ya, infak terbaik pokoknya. Antum semoga yang infak itu melembutkan hati antum. Bismillah ya. Siap ya untuk infak terbaik, bangun pondok Ustadz Abdul Somad. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa gabung di semua bisa punya rumah Quran kalau mau rumahnya punya kurikulum Qur'ani. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi saya ajak antum infak terbaik dan berdoalah semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah. Ustaz kalau belum nikah boleh ikutan? Boleh dong. Boleh. Semuanya boleh. Ahlan wa sahlan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair atas pencerahannya malam hari ini. Untuk Ustadz Ihsan Septiadi, Masya Allah, Tabarakallah, banyak banget ilmu daging yang malam hari ini kita dapatkan ya. 6 ayat tentang Quranic parenting, 5 ayat, 5 ayat tentang Quranic parenting. Nah, resumenya juga sudah saya bagikan. Saya juga ikut ngecatat ya, Bang Kakak Bunda. Ulangi lagi. Quran surat 66 ayat 6 itu tentang visi keluarga Muslim. Tujuan kita adalah surga. Gitu ya. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 159, kita nggak boleh arogan, nggak boleh otoriter, harus berlaku lemah lembut kepada keluarga kita dan nggak boleh berlaku keras. Kemudian Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 26, kita harus berkata yang baik, punya kalimat-kalimat thayyibah, punya panggilan-panggilan terbaik, nggak boleh ngasih gelar yang jelek gitu ya. Kemudian Quran surat At-Taghabun ayat 14, anak dan istri kita bisa jadi musuh, maka ajarkanlah dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu Quran surat Az-Zariyat ayat 23. Masya Allah. Mudah-mudahan Abang Kakak itu bisa menjadi tadabbur kita untuk berikut-berikutnya, untuk kita merujuk kembali, di save ya, di screenshot atau dipindahin di catatannya masing, dirapikan. Nah, karena tadi agak berantakan catatannya. Masalah tabarakallah, insya Allah yang terakhir
penutup dari Ustadz, mohon Ustadz untuk kita berdoa malam hari ini, supaya malam hari ini Allah limpahkan keberkahan di majelis kita. Amin. Suara saya kedengaran Mas Bang Alvin? Masih Ustadz? Oke. Ya udah pada infak belum? Kita mau doa nih. Doa kita tuh lancar loh kalau dengan infak sebagai pelicinnya. Oh, pelicin gitu ya. Bismillah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, yang maha penyayang, sayangi kami. Yang maha pengasih, kasihi kami. Beri kami ilmu Al-Quran. Jadikan keluarga kami keluarga Quran. Jadikan rumah kami rumah tempat belajar Al-Quran. Jadikan kami orang yang berquran. Jadikan anak-anak kami yang cinta Quran. Dan kami pun mencintai Al-Quran. Dan Al-Quran pun mencintai kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang berquran, yang berkata yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami berakhlak dengan akhlak Quran. Membangun rumah tangga kami dengan Al-Quran. Dan menjadikan kami, ya Allah, Al-Quran menjadi wasilah untuk kami bisa masuk surga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, maafkan lisan kami yang salah. Maafkan kami yang masih suka marah. Maafkan kami yang masih suka emosian sama anak. Anugerah yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Maafin, ya Allah, masih suka ngamuk sama anak. Maafin, ya Allah, masih suka nggak sabaran sama anak. Maafin, ya Allah, tangan kami yang mungkin masih suka mukulin anak kami, ya Allah. Masih suka cubit anak kami, masih suka jewer anak kami. Maafin kami, ya Allah. Jangan Engkau buat luka di hatinya terus bisa membenci kami di kemudian hari, ya Allah. Maafin kami ayah bunda yang tidak tahu, tidak mengerti. Beri kami kesabaran yang lebih banyak, ya Allah. Ajaran kami lebih banyak, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Mungkin dulu kami menikah dan tak punya ilmunya. Hari ini kami baru belajar dan sudah punya anak. Lalu sudah banyak mungkin kesalahan kami kepada anak-anak kami. Maafkan kami, ya Allah, sebagai orang tua yang bodoh, ya Allah. Sebagai orang tua yang tidak belajar banyak, ya Allah. Maafin kami, ya Allah. Engkau anugerahkan kami titipan terbaik, tapi malah kami rusak titipan itu. Maafin kami, ya Allah. Ajaran kami terus, ya Allah. Bimbing kami terus, ya Allah, untuk jadi orang tua yang soleh. Orang tua yang terbaik untuk generasi terbaik. Ya Allah, mulai malam ini, ya Allah, izin kami, ya Allah, untuk istiqomah. Untuk punya kesabaran lebih banyak, ya Allah, dalam mendidik anak kami. Dan mendidik diri kami sendiri sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai sekolah, sebagai kepala sekolah, ya Allah. Mendidik diri kami yang lebih banyak. Memberikan sabar kepada kami lebih banyak, ya Allah. Ampuni kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima, ya Allah, letih kami mengandung 9 bulan. Letih kami mencari nafkah. Terima, ya Allah, banyak dosa kami. Tapi jangan sampai, ya Allah, dosa-dosa itu membuat kami, ya Allah, terhijab dari kebaikan-kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua ilmu yang Kau beri kepada kami, ya Allah. Jazakumullah khairan katsiran untuk antum semua. Dan untuk semua niat baik kita, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ya Allah, bagi yang belum punya anak, beri anak. Bagi yang belum punya cucu, kasih cucu. Amin, ya Allah. Bagi yang belum punya pasangan, berikan pasangan yang terbaik. Sehidup sesyurga, ya Allah. Dan bagi yang punya sakit, sembuhkan. Bagi yang punya hutang, lunaskan. Bagi yang mau berangkat umroh, umrohkan. Bagi yang belum punya rumah, beri rumah. Yang sudah punya rumah, Engkau jadikan rumahnya sebagai rumah Quran, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirrabbilalamin, masyaallah tabarakallah. Terakhir Ustadz, supaya jamaah ini pada nge-share di sosial medianya masing-masing, mungkin mau nge-tag antum gitu ya. Kita foto dulu Ustadz, foto dulu. Oke, boleh. Oke, nanti silahkan di tag Instagram Ustadz Ihsan Septiadi di @ihsanseptiadi. Nah, kita foto dulu ya. Kasih link. Oke, sebentar, kita foto dulu. Ya. Tangannya begini, 30 juz. 30 juz. Oke, kita di layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Nah, layar keempat. Link. Sebentar. Oh, belum. Banyak ya? Bang Ramadan, link yang Bang Ramadan, bantu share. Oke, sampai layar keempat aja, yang lain off cam. Oke, jazakumullah khair, silahkan abang kakak share resume malam hari ini. Kalau dapat banyak ilmu, silahkan tag Instagram Ustadz Ihsan Septiadi di @ihsanseptiadi. Sebentar, linknya saya share. Instagram.com/ Nah, ini dia. Nah, itu sudah dikirim sama Ustadz. Baik, silakan di-follow ya, di-follow. Insya Allah banyak konten-konten yang bermanfaat nanti akan dibagikan oleh Ustadz Ihsan, baik itu lewat tulisan atau lewat video-video beliau. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir juga agenda Majelis Hijrah Bersama UAS malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk abang kakak yang selalu istiqomah mengikuti kajian Hijrah Bersama UAS. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di next pekan ya, next episode di Hijrah Bersama UAS. Kami menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya dari Tuan Guru karena beliau masih belum bisa bersamai. Insya Allah malam hari ini kita juga banyak sekali bisa belajar bersama guru kita, yaitu Ustadz Ihsan Septiadi. Kita doakan untuk guru kita Ustadz Ihsan Septiadi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan dakwahnya, Allah karuniakan beliau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sempurnakan malam hari ini dengan berbagi, dengan kita ikut bantu pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah pembangunannya sudah sampai di tahap pembangunan asrama. Jadi ada kurang lebih 5 bangunan. Nah, kita sudah di tahap pembangunan asrama. Bagi abang kakak yang ingin ikut kontribusi berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua, silahkan hubungi adminnya masing-masing, hubungin Kak Mita, hubungin Kak Tia, dan lain sebagainya. Silahkan hubungin kalau misalkan sulitan untuk ngeklik link. Lebih gampangnya abang kakak buka saja browser dukung.sidak.id/UAS, itu sudah mudah. Langsung klik donasi sekarang, pilih nominalnya, kemudian pilih banknya, langsung saja transfer dengan nominal yang sudah Bang Kakak pilih. Gitu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil pada kajian malam hari ini. Kita bisa memahami apa yang disampaikan, mengamalkan, dan pastinya bisa mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan kasir. Saya Alvin Firdaus, mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam memandu acara kita pada malam hari ini. Dan kritik dan saran insya Allah kami terbuka bagi abang kakak yang ingin memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Silahkan sampaikan di nomor kami 0816 4936 2525. 0816 4936 2525.
Sampaikan kritik dan saran. Misalnya ada saran-saran apa, silakan. Nah, saya masukkan nomornya di kolom chat. Barakallahu fikum, jauh di mata, namun dekat dalam doa. Insya Allah istiqomah selalu. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.